Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila arwahi abai wa ikhwan min al-anbiya wal mursalin wa jami' ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Anna Allah yurid darajati fil jannah wa yurid barakati wa asar wa min al-fatih fid din wa min al-akhirah wa yaftah alaina fatu'alifin ويختم لنا بحسن في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukrina ala ni'amillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kembali untuk kita semua. Pada malam hari ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di waktu yang penuh fadilah, waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu akhir dan isya ini, kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam meningkatkan amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah dengan karunia nikmat yang dalam satu hari ini Allah telah limpahkan kepada kita semua. Sebagaimana pada malam hari ini kita mengawali dengan bersama-sama di dalam melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan pada malam hari ini kita juga kembali mengisi waktunya kita dengan bersama-sama kembali mengkaji dan mempelajari satu ilmu yang merupakan kesempurnaan daripada amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita dan berkat duduknya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala kembali pada kita semua dengan pandangan rahmat-Nya. Dan mudah-mudahan tidaklah kita duduk di tempat ini, kita berharap mudah-mudahan menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, serta apa yang kita hajatkan di Allah Subhanahu wa taala kembali diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yang mana di dalam rutinitas kajian kita pada malam hari ini setiap 1 bulan sekali kita akan membaca dan mempelajari kitab Maraqibul Ubudiyah, itu syarah daripada kitab Bidatul Hidayah. Adapun sebagaimana di dalam pertemuan yang lalu saya sempat membahas tentang bahwa sungguhnya kita dianjurkan selain memperhatikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menghiasi adanya ibadah-ibadah yang disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan terlebih-lebih lagi berkaitan dengan adanya kita mengetahui adab ataupun sunnah di dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebagaimana kalau kita perhatikan di akhir zaman ini sudah mulai terkikis adanya amalan-amalan berkaitan dengan adanya kesunahan-kesunahan yang telah disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad.
Dan salah satu riwayat hadis Nabi, man ahya sunnati indal fasadil ummati falau ajal mi'atu syahidan. Barang siapa yang menghidupkan kembali sunnahku di saat kondisi keadaan sudah mulai rusak, di saat keadaan sudah mulai banyak orang-orang yang merasa asing dengan adanya sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala bagi yang menghidupkannya seperti 100 orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sunnah kita hidupkan, maka pahala yang sangat besar insya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan sebagaimana juga dalam riwayat hadis yang lain dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan daripada sunnahku, begitu juga akhlak yang diajarkan oleh Nabi dan merupakan itu sunnah daripada Rasulullah, maka dia benar-benar telah mencintaiku. Dan kalau saya mencintaiku, maka dia berhak bersamaku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu tidak akan indah dan ilmu tidak akan menjadi mulia kecuali dengan kita adanya melengkapi adanya sunnah Nabi dan akhlak ataupun adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang tidak akan menjadi mulia insyaallah walaupun dia memiliki ilmu jika dia tidak memiliki adab ataupun akhlak ataupun sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Imam Syafi'i selalu ingatkan kepada kita semua, Pak, ij'al ilmu kamil wa adabuka daqiqa. Kata Imam Syafi'i mengingatkan kembali kepada kita semua, jadikan ilmu kalian bagaikan garam dan jadikan adab ataupun akhlak ataupun sunnahnya Nabi bagaikan tepung. Jadi tepung dengan garam banyakkan yang mana, Pak? Banyakkan tepung atau garam kalau kita buat makanan? Banyakkan tepungnya, jangan banyakkan garamnya, tidak ada yang makan, hasil semua. Jadi ilmu itu sebenarnya tidak harus banyak, ilmu itu tidak harus banyak, karena kalau kita mengukur kategori ilmu itu juga sangat luas. Ilmunya Allah itu sangat luas. Yang diutamakan itu adalah adab pengamalan daripada sunnah-sunnah dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad telah mengajarkan kepada kita berkaitan dengan sunnah dan adab yang diajarkan oleh Nabi dari awal kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Nah, perlu untuk kita perhatikan keseharian kita. Kalau kita di dalam keseharian kita hidupkan dengan adanya suatu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, terutama berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi, maka insya Allah kita akan terhindar daripada perkara-perkara yang batil ataupun negatif. Sebagaimana dikatakan, ma la yashtaghal bil haqq yastaghil bil batil. Kalau kita waktu-waktunya kita, umurnya kita tidak disibukkan dengan suatu perkara yang baik, maka nanti dia akan berpaling ataupun condong kepada suatu hal yang batil. Namanya kita hidup ini pasti, kalau kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bentuknya adanya amal-amal saleh ataupun berkaitan dengan hal yang positif, pasti larinya ke negatif. Itu satu kondisi keadaan di saat kita melihat adanya keadaan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu sibukkan waktunya kita, penuhi waktunya kita untuk perkara-perkara yang positif, terutama berkaitan dengan amalan-amalan baik selain yang diwajibkan oleh Allah, begitu juga apa yang berkaitan dengan yang disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di sini dijelaskan, adapun berkaitan dengan perkara berkaitan dengan adab ataupun sunnah Nabi telah ajarkan, dan para ulama telah menjelaskan dari awal ketika kita bangun tidur, hendaknya kita sudah memperhatikan daripada adab tersebut. Fasl fi adab istiqadah dan naum. Ada satu pembahasan yang pertama kali menjelaskan tentang fasal ataupun pembahasan yang mana pembahasan ini menjelaskan tentang adab-adab ketika kita mengawali bangun daripada tidurnya kita. Jadi ketika kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kadang kita ini bangun tidur sudah langsung melihat cari HP, mana ada mungkin WhatsApp yang masuk kali, ada berita yang masuk, mungkin melihat ada rekening yang masuk kali. Itu kadang kita berpikir begitu. Kalau pas bangun tidur sudah yang dicari dulu bukan apa, bukannya tasbih, bukannya sibak, bukan yang dicari cuma HP dulu. Mana HP tadi? Itu melihat mungkin ada WhatsApp yang masuk, atau kalau ada rekening yang masuk 1 miliar, nah enak ini Pak.
Amin. Masyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini dikatakan, adapun berkaitan dengan di saat kita bangun daripada tidur, ini merupakan satu nikmat, satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bangun daripada tidurnya kita, bertanda Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa menghirup udara di muka bumi Allah. Maka perhatikan, ini satu modal kita yang Allah berikan kepada kita dalam satu hari. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya modalnya kita di saat kita bangun di pagi hari tersebut. Dalam satu riwayat dikatakan, dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza asbahta fala tadril masa'an wa idza amsayta fala tasbahan. Wa khudh min hayatika qabla mautika wa khudh min sihatika qabla saqamika fa innaka la tadri ismukal ghadan." Dalam satu riwayat dikatakan, kalau kalian itu, kata Nabi, di saat mendapatkan di pagi hari, maka jangan kalian mengira ataupun kalian menganggap bisa ada kondisi keadaan di sore hari. Dan ketika kalian berada dalam kondisi di sore hari, jangan kalian mengira masih ada kesempatan untuk di pagi hari. Karena kita tidak tahu kondisi keadaan kita pagi dan sore. Siapa yang bisa memprediksi keberadaan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sihatin mata min ghairi illatin wa kam min saqimi hasyahina min ad-da'i. Berapa banyak orang-orang yang dia sehat mati secara mendadak, berapa banyak orang yang sakit seakan-akan hidup selama-lamanya. Wala tamji fi salihati ila al-ghadin la al-ghadin ya'ti fa anta fil ahdi. Jangan kita menunda apapun, terutama berkaitan kebaikan, hingga besok, ditakutkan besok kita akan terwujud di yang lain. Begitu juga kalau kita diberikan kesempatan di pagi hari, jangan kita mikir, oh saya nanti panjang, saya belum tentu, belum tahu. Antara pagi dan sore itu waktu yang panjang, Pak. Maka malaikat maut itu Pak setiap hari dia selalu memantau diri kita ini. Kalau memang di situ ada keputusan dari Allah dari satu waktu ke waktu yang selanjutnya, baru di situ nanti dia akan bisa menentukan kapan kita akan dicabut ruhnya kita atau masih dibiarkan. Dikatakan innal malakal maut yatasaffahu nas fi kulli yawmin khamsatin marrah. Sesungguhnya malaikat maut itu selalu menyapa diri kita dalam satu hari 5 kali. Jadi malaikat maut itu selalu menyapa kita dalam satu hari 5 kali. Pagi, siang, sore, malam, maghrib, isya, subuh. Kalau memang sudah waktunya kata Allah, ini di antara waktu maghrib dan isya misalnya, atau di antara waktu isya dan subuh, atau di antara duhur dan asar, cabut kata Allah, cabut sudah, tidak sempat lagi. Tidak sempat lagi kita, walaupun kita sudah melaksanakan sholat duhur, kalau memang dicabut di waktu jam 2, jam 3 tidak sempat lagi sudah sholat asar, Pak. Yang ada sholat jenazah, bukan sholat asar lagi, Pak. Nah, setiap hari innal malakal maut yatasaffahu nas fi kulli yawmin khamsatul marrah. Malaikat maut selalu menyapa kita. Hanya saja mata kita tidak melihat malaikat maut ada di hadapan kita, Pak. Kalau ada malaikat maut di hadapan kita, Pak, yang ada ujung-ujungnya kita tidak nafsu makan dengan tidur, Pak. Malaikat maut di depan kita. Ini tinggal nunggu waktunya saja. Maka kata malaikat maut, sesungguhnya walaupun aku setiap hari mengunjungi hambanya Allah dalam satu hari 5 waktu, tapi aku tidak akan mampu untuk mencabut nyawanya mereka. Bukan hanya mereka, tapi nyawanya nyamuk, aku tidak akan mampu mencabutnya kecuali telah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kalau kita perhatikan, jadi kita punya modal itu dalam satu hari adalah salah satu modal yang sangat berharga, umur yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita bangun di pagi hari, bertanda ini modal Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tunda-tunda kebaikan di hari tersebut. Sebagaimana di sini dikatakan, fa idza istaqadha minan naumi fashtahid astayqadha qabla tu'il fajr. Adapun berkaitan dengan bangun daripada tidur, Pak, hendaknya kalau bisa diusahakan bangunnya kita sebelum terbitnya fajar. Usahakan kalau kita bisa bangunnya sebelum terbit fajar.
Kapan itu terbit fajar? Di saat sebelum masuknya daripada waktu subuh. Karena waktu subuh itu masuknya ketika tulu'il fajri, ketika terbitnya fajar. Jadi diusahakan kalau bisa kita bangunnya sebelum terbitnya fajar, yaitu di waktu-waktu sahur. Waktu sahur itu kurang lebih ya ambil saja 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Ataupun kalau bisa contoh subuh kita misalnya masuk jam 5, kalau bisa bangun jam 4 misalnya, minimal sepertiga malam lah kita bisa bangun, usahakan. Kenapa? Karena dengan bangun lebih cepat kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. لأن الإنسان إذا شرع في الصلاة من أول وقتها في ذلك وقت ظلمة كانت ملائكة الليل حاضرة ثم إذا مدت صلاة بسبب ترتيل القراءة حتى ظهر الضوء كانت ملائكة النهار حاضرا عيدا وهم يشهدون صلاتهم. Karena kenapa? Di saat kita bangun lebih awal sebelum terbitnya fajar, di situ akan disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat malam. Jadi ada malaikat itu tugas-tugasnya Pak, ada malaikat siang punya tugas sendiri dan ada malaikat malam punya tugas tersendiri. Malaikat malam itu menyaksikan dan dia nanti akan membawa berita tersebut dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa yang dia bangun di malam hari. Nah, itu akan disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menyaksikan walaupun malaikat hakikatnya itu melaporkan, Allah juga tahu kondisi keadaan kita Pak. Tapi hanya saja Allah membuktikan dan membanggakan kepada malaikat bahwa inilah hamba-hambaku yang dia di saat orang-orang tidur dia bangun, di saat orang-orang lalai dia dalam kondisi bangun tetap menyembahku dan sujud kepadaku. Maka ada satu kondisi keadaan Pak, di sepertiga malam itu adalah kondisi keadaan yang paling indah bagi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu di malam hari. Di saat orang-orang dalam kondisi nyenyaknya mereka, di saat orang-orang dalam kondisi mereka itu menikmati tidurnya mereka, kita di saat itu ibadah terbangun dan kita munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul lail akhir yaqulu ma yad'uni fastajib lahu ma yas'aluni fa'utiyahu wa ma yastaghfiruni faghfir lahu. Dalam satu riwayat Abu Hurairah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, setiap malam beliau itu menyaksikan hamba-hambanya di waktu sepertiga malam akhir. Disaksikan oleh Allah SWT, dilihat, dipantau oleh Allah. Siapa-siapa yang di malam tersebut mereka bangun, siapa-siapa di malam tersebut mereka senantiasa ibadah. Maka Allah SWT mengatakan kepada ini hamba yang bangun sepertiga malam akhir tersebut dengan kalimat may yad'uni fastajib lahu. Siapa di antara kalian yang di malam ini berdoa, maka aku akan ijabah doanya kalian. Itu adalah salah satu Pak doa yang paling didengar oleh Allah. Maka dari riwayat Salamah, doa itu yang paling cepat didengar oleh Allah, yaitu doa yang kita panjatkan setiap selesai sholat 5 waktu, yang kedua ketika sepertiga malam. Ayo doa asma. Kapan doa itu benar-benar didengar oleh Allah SWT? Inda duburi fi salatil khamas wa inna fi jawfil lail. Ketika setelah selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu dan ketika sepertiga malam. Nah, yang punya hajat, yang pengen hajatnya dikabulkan, minta bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh, jangan cuma bangun saja Pak, sholat berdoa. Nanti banyak juga yang bangun Pak, bangun cuma buang air kecil saja, tidur lagi. Banyak juga gitu. Bangun saya sebelum subuh, tapi itu tadi cuma buang air kecil. Ada juga bangun sebelum subuh, bukannya sholat subuh tapi apa, jogging. Ini banyak juga bangun sebelum subuh tapi bukan ibadah, bukan minta kepada Allah. Habib banyak nyaksikan kalau Habib sudah ikut kajian subuh itu, Habib isi kajian subuh, banyak yang mau subuh tapi jogging semua, nggak ada sholat subuh. Nah, subhanallah.
Nah, kita harus perhatikan bahwa sesungguhnya sepertiga malam itu adalah waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hamba-hambanya sebelum terbitnya fajar. Allah panggil kita, Allah serukan kepada kita, mana di antara kalian kata Allah yang berdoa maka aku akan ijabah doanya kalian. Kita yang kepengen doanya kita dapat mustajab, berdoa di malam tersebut. Setiap malam Allah panggil kita, setiap malam, bukan hanya malam-malam tertentu, tapi apa? Kullu lailatin ila samai dunia. Setiap malam Allah itu saksikan kita semua. Yang mana Maya selalu wakil, apa yang kalian minta akan aku berikan kata Allah SWT. Apa hajat-hajatnya kita, yang mungkin kita kesulitan ekonomi, yang mungkin kita kesulitan pekerjaan, mungkin kehidupan kita sempit. Nah ini minta. Problem masalah rumah tangganya kita, masalah antara suami, istri dan anak, minta di malam tersebut Pak. Bangun sepertiga malam, mohon kepada Allah, bermunajat di hadapan Allah. Allah sangat dengar daripada hajat-hajatnya kita di malam tersebut. Jangan kita sia-siakan, adalah satu kesempatan kita ketika kita mampu bangun di malam hari. Maka oleh itu orang yang mana dia memiliki kesempatan tersebut tidak banyak. Orang yang bisa bangun sepertiga malam itu tidak banyak, adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan dan anugerah nikmat dari Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Maka oleh itu kalau kita perhatikan, kanu khalilan minal laili ma yahjumunu bi asarihum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang bangun di malam hari, yang mana mereka itu beristighfar kepada Allah SWT, kanu khalilan, tidak banyak, mereka itu orang-orang yang sedikit. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sedikit. Kenapa? Orang-orang yang bangun di malam hari diberikan oleh Allah kesempatan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap berusaha, walaupun memang kita mungkin sulit untuk bangun di malam hari, setidaknya kita berusaha. Jangan sampai kalah dengan ayam jago Pak. Ayam jago Pak, ayam jago itu bangunnya kapan Pak? Jam 7 pagi atau sebelum daripada tulu'il fajar. Sebelum tulu'il fajar, kadang kita belum dengar azan yang di musola, ayam sudah berkokok duluan. Ayam sudah berkokok duluan. Betanda Pak, ayam lebih dulu bangunnya. Ayam lebih dulu Pak bangunnya Pak daripada kita. Ayam sudah berkokok duluan, ayam yang jago itu sudah berkokok duluan. Hewan-hewan ternak itu Pak, mereka itu lebih dahulu. Kambing, ayam, sapi itu lebih dulu dia bangunnya daripada kita. Perhatikan saja kalau kita pelihara hewan-hewan ternak, ayam, kambing, sapi itu bangunnya lebih dulu Pak. Kenapa? Dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya lebih cepat, bangunnya juga cepat. Kalau tidurnya lama, bangunnya juga lama. Coba perhatikan ayam, kambing, sapi Pak, itu tidurnya duluan dia. Kadang kita masih begadang jam 1, jam 2, ayam, kambing sudah tidur duluan dia. Tapi ketika dia bangun, kita yang tidur. Nah ini salah akhirnya. Ayam yang bangun berkokok, kita yang baru hitung. Bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan di malam hari? Mereka yang senantiasa yang bisa diberikan oleh Allah kesempatan bangun di malam hari adalah mereka orang yang beruntung. Wabi asharihum yastaghfirun. Mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya mereka. Allah akan ampuni. Mayastaghfiruni fa'alfir lahu. Orang yang minta ampun atas dosanya di sepertiga malam, maka Allah akan ampuni daripada dosa-dosanya. Nah, kalau dosa-dosa kita Pak sudah diampuni oleh Allah SWT, maka semua nikmat akan kita dapatkan. Kenapa? Karena yang selama ini menghalangi daripada nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita, karena disebabkan adalah dosa kita sendiri. Dan yang menghalangi daripada nikmat tersebut adalah dosa. Oleh itu di kesempatan, sebagaimana dikatakan tatajafa junu'atil mudadi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surat Sajdah Allah SWT katakan mereka yang meninggalkan daripada kenikmatan tempat tidurnya mereka, lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan dengan rasa harapan di hadapan Allah SWT, dan mereka memiliki harta yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah banggakan.
Ini Allah SWT banggakan, Allah puji orang-orang yang memiliki kesempatan tersebut. Di malam hari dia bangun, di malam hari dia berdoa kepada Allah, di malam hari dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum daripada terbitnya fajar. Jadi diusahakan untuk kita bangun sebelum terbitnya fajar. Maka dikatakan kullul khair, setiap kebaikan itu semuanya terdapat di malam hari. Dan tidaklah seseorang mendapatkan maqam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang mana Allah berikan bagi orang-orang yang senantiasa mereka bangun di malam hari, yang mereka ibadah di malam hari, itu mereka banyak mendapatkan kedudukan mulia menjadi para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga dikatakan ada satu waktu setiap malam itu, jikalau kita berdoa di waktu tersebut maka berbarengan dengan mustajab. Oleh itu kita diperintahkan oleh Nabi yang disarankan kepada kita di malam hari itu hendaknya banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak kita berdoa mohon hajat. Kalau bertepatan dengan waktu tersebut maka doanya kita tidak akan ditolak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alu Allahu khairan min 'amali dunya wal akhirah illa atahu iyyahu wa dzalika kullu lailatin. Kata Nabi, sesungguhnya setiap malam ada satu waktu yang mana tidaklah seorang muslim kalau dia berdoa di waktu tersebut bercocokkan dengan waktunya, maka apa? Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah akan dijabah dan Allah tidak akan tolak sama sekali daripada doa dan hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan itu terjadi setiap malamnya. Itu terjadi setiap malam. Maka coba Pak, kalau kita perhatikan baginda Nabi kita Muhammad setiap malam itu Pak, sholatnya hampir ribuan rakaat. Tidak usah jauh-jauh kalau kita perhatikan yang mengikuti jejaknya Nabi, Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Fatimah Zahra wa ibn Ali bin Abi Thalib binti Ali bin Abi Thalib binti Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah. Ali Zainal Abidin punya ayah Husain punya ayah Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah Zahra anak Rasulullah SAW. Itu beliau Pak digelari semasa hidupnya beliau itu disebut dengan As-Sajjad. Kalau dipanggil Ali As-Sajjad, Imam Ali As-Sajjad dipanggil beliau. Kenapa dikata As-Sajjad? Sajjad itu ahli sujud, disebut dengan ahli sujud. Kenapa beliau disebut dengan gelar ahli sujud? Karena beliau setiap malamnya amalan beliau memperbanyak amalan ibadah sholat sunnah. Dalam satu malam beliau bisa melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Beliau sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau kita lihat Nabi juga begitu Pak. Dalam riwayat Siti Aisyah, Nabi itu saking banyaknya sholat malamnya, jadi bagian tubuhnya Nabi seperti bengkak. Saking banyaknya sholat malam yang dikerjakan oleh Nabi. Apalagi itu Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa aku melakukan amalan ini lebih daripada umatku sendiri? Maka Nabi katakan, afala akuna abdan syukur. Apa aku ini tidak pantas menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba bayangkan, mereka itu hidupkan di malam hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sepertiga malam. Nah kita boro-boro sepertiga malam Pak dengan 1000 rakaat. Kalau sholat tarawih kita lihat dulu jadwalnya ini kira-kira masjid ini 20 atau 8. Sudah dilihat 20 atau 8, lihat lagi imamnya ini kira-kira cepat atau lambat. Jadi sebelum sholat tarawih lihat dulu jadwal imam. Saya lihat jadwal imam dulu. Ini kalau imam ini kayak lama dipindah dulu, pindah ke masjid yang lain. Jadi coba kalau kita lihat, mereka tidak mendapatkan kemuliaan tersebut kecuali dengan adanya sebuah usaha. Kita semua bisa mendapatkan kemuliaan tersebut kalau kita mau berusaha. Semua orang itu mendapatkan kedudukan para aulia Allah, kekasih Allah. Mereka itu tidak mendapatkan syariat kecuali dengan adanya sebuah usaha. Kita semua bisa, karena mereka juga sama sebagaimana kita manusia. Para aulia Allah, para kekasih Allah itu sama sebagaimana kita. Mereka itu manusia juga, mereka makan minum. Yang memperbedakan kita dengan mereka yaitu apa? Kesungguh-sungguhan mereka di dalam ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Kita semua bisa akan mendapatkan kemuliaan tersebut kalau kita bisa meniru bagaimana usaha ibadahnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana orang ketika dia ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dengan harta yang dia miliki, tidaklah dia dapatkan kecuali kesungguh-sungguhan mereka untuk mencari harta dunia. Nah, begitu juga kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, maka adanya kesungguh-sungguhan kita di dalam mencari amal akhirat. Itu dunia bil mal wa akhirat bil amal. Kemuliaan dunia melalui harta dan kemuliaan akhirat melalui amal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya diusahakan kalau bisa bangun sebelum fajar. Dan kalau bisa di saat kita bangun sebelum fajar, maka perhatikan ada niat-niat yang perlu kita tanamkan. Di dalam kitab Tabil Ghafilin dijelaskan, Ba'dul Muqama menjelaskan kepada kita, kalau kita ketika bangun di pagi hari, terutama sebelum fajar kita bisa bangun, maka apa niatkan? Ada niat-niat yang perlu kita niatkan. Apa niat yang perlu kita niatkan? Pertama kali kita niatkan untuk mengerjakan semua apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dahulu, karena kita tidak tahu dalam satu hari apakah kita bisa menyelesaikan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah niatkan, misal contoh kita bangun di pagi hari, kita sudah niat, saya akan mengerjakan semua kewajiban sholat, baik subuh ini, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jikalau misalnya Pak, kita meninggal dunia di waktu zuhur, akan tapi Allah sudah catat semua kita telah mengerjakan dalam satu hari tersebut semuanya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita belum berniat, maka apa? Ibadah-ibadah yang dalam satu hari itu belum kita tercatat. Contoh kita bangun tapi kita tidak ada niat untuk mengerjakan kewajiban. Ya kalau kita ketemu sholat subuh, ya alhamdulillah kita kerjakan. Tapi kan kita tidak tahu umur kita antara subuh sampai ke zuhur atau sampai atau tidaknya. Jadi kalau kita belum berniat pertama zuhur, asar, maghrib, isya, kita tidak mengerjakan dari ibadah tersebut. Kenapa? Karena belum kita niatkan. Tapi kalau kita niatkan, ya Allah dalam satu hari ini aku berniat, aku akan mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sudah berniat dahulu. Kalau meninggal dunia di hari tersebut, kita telah mengerjakan semua daripada kewajiban tersebut dan kita akan mendapatkan pahalanya, Pak. Nah, lalu kemudian yang kedua, hendaknya kita juga berniat ijtinabu ma nahallahu anhu. Kita berniat, ya Allah, kemudian dalam satu hari ini aku bisa menjauhi semua daripada apa-apa yang Engkau larang. Ada niat, Pak. Niat untuk menghindari segala bentuk apa-apa yang dilarang oleh Allah berkaitan dengan dosa ataupun maksiat. Nah, kalau kita sudah berniat, maka Allah akan bantu diri kita untuk menjauhi daripada maksiat dalam satu hari. Tapi kalau kita tidak ada niat sama sekali, maka akan mudah kita terkena daripada maksiat tersebut. Karena kalau kita niat ini, Pak, ada yang lebih kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Contoh, saya kasih contoh satu, Pak. Ada orang sama-sama gak makan. Sama-sama gak makan, tapi yang satu niat puasa, yang satu gak niat puasa. Kira-kira tahan yang mana? Tahan orang yang niat puasa dengan orang yang cuma tahan makan saja. Itu yang memperbedakan, mana yang memperbedakan, padahal sama-sama gak makan. Yang memperbedakan itu adalah niat. Di saat dia niat, Allah berikan kekuatan untuk dirinya, dia bisa mampu menahan makan tersebut. Dan orang yang kalau dia sama-sama gak makan, Pak, kemudian yang satu niat puasa, yang satu tidak niat puasa, kira-kira tahan yang mana? Tahan orang yang puasa dibanding orang yang dia tidak niat puasa. Coba saja nanti, kalau kita misal contoh Bapak besok ada usaha niat puasa tapi tidak makan dari subuh sampai sore, tahan atau tidak, Pak? Ada orang yang dia subuhnya sudah niat puasa sampai sore, pasti tahan dia. Tapi kalau ada orang yang cuma nggak makan saja, nggak ada niat sama sekali, dia tahan makan dari pagi sampai sore, kuat atau nggak kuat. Itulah memperbedakan. Yang namanya niat ini adalah salah satu yang menjadikan kita selain bentuknya ibadah, kita dapat pahala, di dalamnya terdapat kekuatan untuk menjadikan kita bisa menjalankan daripada apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita bakal kerjakan. Nah, termasuk salah satunya bangun di pagi hari, niatkan, ya Allah, aku niat agar bisa terhindar semua daripada apa-apa yang Engkau larang berkaitan dosa atau maksiat. Insya Allah, Allah akan lindungi diri kita, Allah akan berikan kekuatan kepada kita sehingga kita berpaling daripada dosa dan kesalahan, Pak.
Hadirin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita berniat dalam satu hari sebelum di saat kita menjalankan dalam satu hari, di pagi hari itu kita berniat, selain kita berniat untuk mengerjakan kewajiban, kemudian berniat untuk menjauhi segala bentuk larangan, kemudian kita berniat agar segala bentuk permasalahan kita ini, urusan dengan manusia cepat diselesaikan. Niat. Jadi di pagi hari itu, bangun di pagi hari niat, ya Allah, kalau misalnya saya masih ada satu qaul muamalat ataupun pekerjaan dengan manusia yang perlu cepat diselesaikan, ya Allah selesaikan hari ini. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia masih ada urusan kita dengan hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau urusannya sampai di akhirat, Pak, repot urusannya. Kalau misalnya berkaitan dengan hutang-hutang, berkaitan dengan pemusuhan, kalau bisa selesai di dunia, jangan sampai lagi kita bawa di akhirat. Kalau di akhirat, Pak, tidak bisa kita ganti dengan uang, tidak bisa kita ganti dengan makanan atau budaya, nggak bisa. Yang bisa mengganti nanti urusan kita dengan hamba-Nya Allah, yaitu apa? Amal-amal kebaikan kita. Oleh itu dikatakan banyak orang yang merugi, orang yang bangkrut itu bukan orang yang dia punya harta habis, kata Nabi. Orang yang bangkrut, kata Nabi, dia bawa amal kebaikan yang banyak, kemudian di akhir, di saat dia menghadap Allah, datang orang-orang yang pernah ada urusan dengan dirinya, satu qaul masalah hutang, masalah pemusuhan, kemudian mereka meminta daripada adanya janji tersebut di hadapan Allah. Karena dia tidak mampu bisa bayar, mau nggak mau, sholatnya diberikan orang tersebut, kemudian datang lagi orang yang satunya pernah dia zalimi, ibadah puasanya diberikan orang tersebut. Akhirnya lama-kelamaan habis semua daripada amal ibadahnya, Pak. Habis semua amal ibadahnya. Kenapa? Ingin menyelesaikan daripada sangkut paut dengan hamba-Nya Allah yang masih terikat ketika di hari tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya ketika datang lagi orang menuntut di hadapan Allah, dia tidak ada lagi amal kebaikan. Mau bagaimana cara untuk melunasi masalah tersebut? Dosanya orang itu diberikan kepada ini hamba yang awalnya datang bawa pahala yang banyak dari amal ibadahnya, tak akhir apa? Nanggung dosanya orang, Pak. Nah, min dzalik, itu adalah orang yang bangkrut, kata Nabi. Itu adalah ciri orang bangkrut. Maka kita bangun di pagi hari minta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa urusan saya dengan hamba-Nya Allah, urusan saya dengan manusia, baik tetangga, kerabat, teman, kalau bisa selesai hari ini. Kalau tidak bisa selesai, minta harapan mudah-mudahan besok bisa diselesaikan. Jadi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan daripada urusan tersebut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sungguhnya orang-orang yang bangun di pagi hari adalah orang-orang yang mendapatkan adanya sebuah keberkahan. Maka perhatikan, ada doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dan dikatakan, Allahumma barik an ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun di pagi-pagi hari. Pahami, ada doa Nabi. Kalau orang dahulu, Pak, ada istilah rezeki dipatok ayam. Bahwa orang dahulu sering mengatakan kalau kamu bangun kesiangan, rezeki dipatok ayam. Nah itu sebenarnya istilah, tapi hakikatnya memang benar. Orang yang bangunnya kesiangan, sering kesiangan, bertanda apa? Lewat berkah daripada doanya Nabi. Berkahnya lewat, jangankan berkah, Bu. Kalau kita buka toko kesiangan, lewat langganan kita, Bu, diambil oleh toko sebelah. Itu. Jadi keberkahan itu lewat. Ada yang mau tanya, Bu? Izin. Selesai kan dulu ya? Iya, nanti selesai baru nanti kita sisakan beberapa ini ya, beberapa waktu. Isa maksudnya berapa? Sebentar lagi. Nah, sama sebentar lagi kita ini akhirin materi baru nanti pertanyaannya. Nah, jadi orang yang bangun di pagi hari dia akan mendapatkan bagian daripada keberkahan doanya Nabi. Di situ memakai kalimat bukur. Ada kalimat bukur, Pak. Beda. Di dalam kalimat pagi itu, kalau dalam kita bahasa Indonesia pagi itu mungkin jam 7 masih pagi, jam 9 masih pagi bahasanya kita. Masa kita bangun jam 9, jam 10? Enggak. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kalimat bukur, ada kalimat suhur, ada kalimat subuh.
Jadi kalau dia memakai kalimat subuh, bertanda dia sudah terbitnya fajar, itu kalimat subuh. Nah kalau dia lebih daripada subuh, ada namanya isyraq, ketika matahari sudah tinggi seperti ukuran anak panah, itu isyraq. Lebih daripada isyraq itu adalah waktu duha. Nah ada lagi sebelum fajar itu disebut sahur. Ada lagi yang namanya bukur, di atas daripada sahur. Nah itu bukur. Maka oleh karena itu Nabi berdoa bukan subuh, Allah membarik subhi an-ummati, bukan Allah membarik an-ummati fi bukuriha, memakai kalimat bukur bukan kalimat subuh. Jadi ada keberkahan orang yang bangun di pagi hari. Oleh karena itu usahakan untuk kita bangun di pagi hari. Masyaallah hadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali berkaitan dengan adab-adab ketika kita bangun di pagi hari. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bertanyakan Bu, enggak apa-apa. Satu pertanyaan silakan. Mau nanya Pak, sepertiga malam itu tepatnya jam berapa? Terus kalau kita sudah mengerjakan sholat isyraq, apakah perlu lagi sholat duha? Dan waktunya apa di masjid aja, apa di rumah boleh mengerjakan isyraq? Terima kasih. Iya, terima kasih. Berkaitan dengan sepertiga malam. Sepertiga malam itu dia melewati daripada setengah malam. Jadi kalau kita ukur saja, anggap saja setengah malam antara jam 12 jam 1 itu setengah malamnya kita. Ya. Nah kalau sepertiga malam ya kurang lebih sekitaran jam 3, jam 4 dengan itu sepertiga malam. Itu adalah waktu-waktu yang baik untuk kita munajat, untuk kita sholat malam di waktu tersebut. Kalau misalnya sholat tahajudnya atau sholat malamnya jam 1 malam, jam 2 malam, itu boleh-boleh saja. Tapi kan nanti kelamaan nunggunya, yang ada nanti sholat tahajud yang subuhnya lewat, nanti kelamaan nunggu. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat malam, maka lebih bagusnya mendekati daripada waktu subuh. Nah itu sudah masuk jam sepertiga malam, karena itu mendekati sudah waktu subuh. Sekitaran jam 3, setengah 4, jam 4 itu sudah masuk kategori sepertiga malam. Lewat daripada setengah malam, namanya sepertiga malam. Nah, lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan adanya sholat isyraq. Sholat isyraq ini sholat isyraq ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan menurut Imam Nawawi pendapat sholat isyraq itu sama sebagaimana sholat duha. Jadi kalau kita sholat isyraq itu sholat duha, karena waktunya sama. Itu menurut pendapat Imam Nawawi. Tapi kalau menurut pendapat Imam Ghazali, sholat isyraq itu adalah sholat sendiri, duha itu sholat sendiri. Jadi boleh kalau kita misalnya kalau kita ingin melaksanakan sholat isyraq, boleh, tidak apa-apa. Kita lihat sholat isyraq ketika matahari itu telah terbit dan lewat seperempat sedikit. Jadi kalau misalnya kita ukur terbitnya matahari itu, tingginya matahari seperti satu anak panah, itu misalnya kita anggap jam 6 lebih sedikit. Nah itu kita lewatkan jam 6.15 sudah bisa masuk untuk sholat isyraq. Sekarang juga enak Bu, sudah ada jam-jam sekarang di masjid-masjid itu menentukan daripada waktu isyraq. Itu kita sholat isyraq. Nanti kalau ingin sholat duhanya, kita geser sedikit saja. Kalau kita ingin masih sholat duha, geser sedikit saja daripada waktu. Misalnya sholat isyraq jam 6.15, sholat duhanya jam 6.30 boleh. Tapi yang paling afdal untuk sholat duha itu ketika matahari sudah mulai terik, seakan-akan tubuh kita ini panas. Itu di dalam satu riwayat hadis Nabi. Paling utama sholat duha itu sekitaran jam 9, jam setengah 10. Itu adalah satu waktu yang utama untuk sholat duha. Jadi kalaupun misalnya untuk waktunya sudah masuk jam 7.30, setengah 8 itu sudah masuk untuk sholat duha. Tapi kalau kita ingin mencari afdaliyah utama, waktunya jam 9 ataupun jam 10. Ketika matahari sudah mulai terik, yang mana kalau kita rasakan tubuh kita panas, itu diistilahkan oleh Nabi. Itu adalah waktu utama untuk sholat duha. Jadi kita bisa bedakan sholat isyraq mana, sholat duha mana. Boleh juga, isyraq duha sama, tidak. Saya mengerjakan sholat duha di waktu isyraq, nggak jadi masalah. Maka hukumnya adalah sholat duha, nggak jadi masalah.
Untuk masalah sholat duha atau isyraq mau di masjid mau di rumah silakan boleh. Malah Nabi menganjurkan kepada kita, ada satu riwayat kata Nabi, ij'alu baitikum wala taj'al baitikum maqbarah. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Jangan kita punya rumah itu sepi daripada ibadah. Maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amalan ibadah, bukan hanya di masjid tapi di rumah-rumah kita juga. Salah satunya di antaranya kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sholat sunnah di rumah. Jadi biar rumah kita itu ada cahaya daripada ibadah yang kita kerjakan. Jadi boleh nanti sholat isyraqnya di rumah boleh, duhanya juga mau di rumah juga boleh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Maka dulu para sahabat itu biasanya seperti contoh sholat qobliyah subuh. Kadang mereka sholat qobliyah subuhnya di rumah, sholat subuhnya baru di langgar ataupun di masjid. Jadi qobliyahnya itu di rumah, qobliyahnya di rumah, kemudian sholat wajibnya baru di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ayo kita kembali istiqamah dan memperbaiki amal ibadah kita di Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah berikan keistiqamahan kepada kita semua. Yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min sultan khairan wa batina wa yaftah alaina futarifin wa yakhtim lana bi husna bi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma jam'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ma'na shay'in wa la mahruma. Allahumma bihaqqil Fatihah iftah lana babal khair wa jam'na lil khair ya muwaffaq lil khair khairan wa fiqna lil khair wa alayh wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.